Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, yang pertama tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Oke, namanya klasifikasi sama aja pengelompokan ya. Makhluk hidup dikelompokin untuk apa? Untuk memudahkan orang dalam mempelajari makhluk hidup tersebut. Oke, kemudian dapat membedakan makhluk hidup satu dengan lainnya dengan mudah, serta menyederhanakan objek studi. Oke, ini kamu bisa baca. Kemudian macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Ada 3 jenis klasifikasi secara umum. Yang pertama klasifikasi alami, klasifikasi buatan, dan filogenetik. Oke, klasifikasi alami yaitu klasifikasi berdasarkan ciri morfologi. Maksudnya bentuk tubuh, kemudian jumlah kaki, ya. Kalau untuk di tumbuhan dikotil monokotil, kalau untuk di hewan herbivora, karnivora, dan lain-lain. Oke. Nah, klasifikasi ini dikemukakan oleh ilmuwan Yunani yaitu Aristoteles. Nah, kemudian klasifikasi buatan, oke, yaitu klasifikasi yang akan kamu pelajari sekarang ini, oke, yang akan dibahas detail sekarang, berdasarkan habitat, susunan sel, nutrisi, dan lain-lain, oke, dikemukakan oleh Carolus Linnaeus, R.H. Whittaker, dan lain-lain, dan masih banyak ya. Kemudian klasifikasi filogenetik, yaitu klasifikasi berdasarkan kekerabatan atau garis evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin dan Lamarck. Nah, untuk klasifikasi filogenetik ini kita kenal sedikit saja. Dia akan menggunakan yang disebut pohon filogenetik yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini adalah pohon filogenetik, oke, di mana makhluk hidup atau spesies-spesies yang berdekatan ini kekerabatannya dekat. Oke, contoh purple bakteria dan gram positif bakteria. Nah, itu dia kekerabatannya dekat dibanding purple bakteria dengan misalkan ini Pyrodictium. Nah, jadi purple bakteria lebih dekat kekerabatannya dengan gram positif dibanding Pyrodictium. Nah, begitu juga ini. More closely related to each other than either its two bacteria. Maksudnya, Archaebacteria dengan Eukarya itu kekerabatannya lebih dekat dibanding dengan bakteria. Lagi untuk gambar kedua ini, misalkan bonifish. Bonifish ini adalah ikan yang bertulang belakang. Maksudnya ikan yang bertulang sejati. Maaf, bukan tulang belakang tapi bertulang sejati. Nah, itu lebih dekat dengan cartilago fish. Cartilago fish ini ikan bertulang rawan kebanding dengan mamalia, dengan turtle gitu ya. Jadi semakin dekat dia posisinya pada pohon filogenetik ini, kekerabatannya semakin dekat. Nah, kemudian kita akan mempelajari perkembangan klasifikasi, oke, klasifikasi buatan. Dari mulai 2 kingdom sampai yang sekarang 7 kingdom, oke. Cuman yang kamu pelajari di tingkat SMP cuman 2 kingdom sampai 5 kingdom. 5 kingdom. 6 dan 7 kingdom itu nanti kamu pelajari di SMA lebih dalam lagi. Oke. Nah, yang pertama klasifikasi 2 kingdom. Dikemukakan oleh Aristoteles dan Carolus Linnaeus. Oke. Nah, cuman bedanya apa yang dikemukakan antara Aristoteles dan Carolus? Nah, ini adalah klasifikasi Aristoteles. Sangat-sangat sederhana, yaitu makhluk hidup hanya dikelompokkan menjadi tumbuhan dan hewan. Oke, tumbuhan diklasifikasi lagi menjadi herba, semak, dan pohon. Oke. Kalau hewan diklasifikasi lagi menjadi hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Nah, ini cuma klasifikasi sederhana yang pertama kali dilakukan oleh Aristoteles. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi makhluk hidup yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Sama, dia makhluk hidup dibagi dua. Yang pertama ada Plantae, dan yang kedua adalah Kingdom Animalia.
Nah, kingdom Plantae mempunyai dinding sel, mempunyai klorofil, dan dapat berfotosintesis. Sedangkan Animalia tidak mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, dan dapat bergerak bebas. Itu kata si Carolus Linnaeus. Dinding sel ini apa sih, Kak? Nah, kita akan lihat sedikit tentang sel. Nah, ini adalah sel hewan yang di sebelah kiri ini, dan ini adalah sel tumbuhan. Ya, nanti kamu juga akan belajar mengenai apa sih fungsi sel, terus bagian-bagiannya apa. Nah, untuk yang di sini yang kakak tekanin di sini adalah ada atau tidaknya dinding sel sesuai yang tadi penjelasan kakak. Kalau di sel hewan nggak punya dinding sel dan di sel tumbuhan ada dinding sel. Nah, yang disebut dinding sel ini lapisan terluarnya. Nah, lapisan terluar dari sel tumbuhan ini disebut dinding sel. Oke, dia ini apa namanya agak tebal dibanding sama sel hewan. Kenapa? Sel hewan ini nggak punya dinding sel. Lapisan terluarnya jadi apa dong, Kak? Membran sel. Oke. Jadi bedanya dinding sama membran, kalau dinding itu kan tebal nih, kita bisa lihat di sini tebal, ada bagian juga yang lebih tebal lagi. Sedangkan kalau sel hewan itu sama aja sama sel manusia ya. Kita ini tidak punya dinding sel, ya, hanya membran. Membran itu hanya lapisan tipis lah yang membatasi antara sel dengan lingkungan luarnya. Oke. Jadi ingat-ingat aja kalau sel tumbuhan punya dinding sel, sel hewan tidak punya dinding sel. Oke. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi 3 kingdom. Oke. Dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Nah, ini adalah ilmuannya tahun 1866. Nah, 3 kingdom tersebut adalah Plantae, Animalia, dan Protista. Nah, apa ini Protista? Kingdom Protista adalah kingdom yang beranggotakan makhluk hidup uniseluler dan multiseluler eukariot. Oke, memiliki membran inti. Singkatnya apa? Protista itu adalah organisme atau makhluk hidup yang kecil-kecil, yang nggak kelihatan sama mata. Oke, dulu karena waktu zamannya Aristoteles sama Carolus, dia hanya bisa mengamati yang gede-gede aja karena waktu itu mikroskop belum ditemukan. Cuma bisa mengklasifikasi Plantae sama Animalia. Nah, pada zamannya Ernest Haeckel, ternyata dia teliti lagi karena pada tahun ini mikroskop udah ditemukan, kok ada organisme-organisme kecil yang nggak kelihatan, yang cuma bisa dilihat dari mikroskop. Nah, itulah disebut kingdom Protista. Oke. Uniseluler ini apa? Uniseluler ini ya adalah bersel satu. Jadi selnya hanya satu. Nah, dalam satu makhluk hidup itu selnya hanya satu. Nah, berarti kebayang dong kecilnya seperti apa. Nah, kalau multiseluler ini selnya banyak. Sel banyak. Selnya banyak. Nah, kayak manusia, tumbuhan, hewan itu kan tersusun atas sel-sel yang kecil-kecil, tapi dia banyak, makanya kita bisa jadi segede begini, sebesar ini, begitu ya. Karena kita selnya banyak. Kalau bakteri, selnya hanya satu, makanya kecil banget dia, kayak begitu. Oke. Dan ada istilah baru lagi ini, eukariot. Apa itu eukariot? Eukariot artinya memiliki membran inti. Nah, nanti kita akan lihat gambarnya setelah ini. Jadi sel itu kan terdiri dari banyak bagian lagi ya. Salah satunya inti sel. Nah, inti selnya ini dia memiliki membran. Kalau eukariot atau memiliki pembatas. Membran ini disebut juga pembatas ya. Pembatas. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Kita lihat gambarnya. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke kingdom Protista. Siapa aja yang jadi anggota kingdom Protista? Yaitu hanya bakteri dan alga biru. Pada saat klasifikasi dilakukan oleh Ernest Haeckel, dia hanya mengklasifikasi bakteri dan alga biru. Sebenarnya banyak ya. Nah, kekurangannya apa? Ternyata setelah diteliti beberapa tahun kemudian ya, setelah si Ernest Haeckel ini
mengemukakan pendapatnya, kekurangannya bakteri itu tidak memiliki membran inti. Nah, jadi dia bukan eukariot, tapi dia prokariot. Nah, oke, sekarang kita akan mengenal mengenai apa itu eukariot dan prokariot. Nah, ini adalah sel prokariot. Dan ini sel eukariot. Kita bisa lihat yang besar ini adalah inti selnya dia. Maaf. Yang besar ini adalah selnya dia. Oke. Yang besar ini nih. Nah, ini adalah gambar sel. Ini gambar sel. Pada organisme prokariot, intinya, ya, di mana inti ini ada DNA-nya, oke. DNA-nya ini nggak dilapisin sama selubung atau yang disebut membran inti. Sedangkan pada sel eukariot, kita bisa lihat DNA-nya ini, ya, intinya ini dibungkus oleh sebuah membran yang disebut membran inti. Nah, inilah yang disebut eukariot, dan yang nggak punya membran inti disebut prokariot. Oke, kita lihat ilustrasi yang lebih jelas lagi. Ini adalah sel prokariot, ini sel eukariot. Kalau yang kita kenal tadi kamu masih ingat, ini adalah sel hewan. Oke, dan ini adalah suatu gambar bakteri. Oke, jadi bakteri bentuknya kayak apa ya? Ini salah satunya kayak begini. Oke, yang sebelah kiri bakteri. Kita bisa lihat yang kusut-kusut ini ya. Kusut-kusut ini sebenarnya itu adalah kode genetik atau yang lebih kita kenal dengan DNA. Oke, inilah DNA si bakteri. Nah, DNA ini nggak dibungkus sama lapisan apapun. Jadi dia ya kayak berenang-berenang aja nih di dalam apa? Air yang di sini nih. Nah, air yang di sini disebut sitoplasma. Nanti pembahasannya akan lebih jelas lagi pada saat kita bahas tentang bab tentang sel ya. Nah, jadi intinya ini cuman berenang-berenang aja, ngambang-ngambang aja di sitoplasmanya. Sedangkan sel hewan ini selnya nih. Oke, ini inti selnya, maaf. Ini inti selnya. Dia dibungkus lagi oleh sebuah membran. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, ya udah di dalam membrannya aja. Oke, itu adalah disebut membran inti. Kalau bakteri dan sel prokariot yang lain, dia tidak memiliki membran inti. Kenapa? Karena intinya atau DNA-nya ya udah dia ngambang-ngambang aja. Kalau ini dilapisin. Oke, ini harus benar-benar dipahamin ya antara prokariot dan eukariot. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi 4 kingdom. Oke, dikemukakan oleh Herbert Faulkner Copeland ya pada tahun 1956. Nah, ini udah di abad ke-20, udah lebih modern lagi. Nah, 4 kingdom tersebut adalah Monera, Protista, Plantae, Animalia. Nah, kalau tadi yang 3 kingdom kan baru ini nih. Nah, ternyata sekarang nambah lagi Monera. Apa itu Monera? Monera adalah organisme uniseluler. Nah, kalau ada kata-kata uniseluler, kamu ingat-ingat, uniseluler adalah bersel satu. Jadi satu organisme, satu makhluk hidup, selnya cuma satu. Gitu. Oke, selnya satu dan prokariotik. Nah, prokariotik ini tadi apa? Punya membran inti. Oke. Sorry, prokariotik itu tidak punya membran inti. Tidak punya. Tidak punya membran inti. Oke. Contohnya bakteri dan alga biru. Nah, kalau tadi pada klasifikasi 3 kingdom ya, bakteri dan alga biru itu disebut eukariotik. Nah, ternyata setelah diteliti oleh si Herbert ini, bakteri dan alga biru prokariotik. Kayak gitu ya. Dia uniseluler dan prokariotik. Nah, kemudian Protista, Plantae, Animalia ya sama pengertiannya kayak tadi. Protista itu eukariotik, ya kan? Plantae, Animalia juga eukariot. Pokoknya ini nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma Monera. Oke. Jadi kalau protista kan tadi disebut protista, bakteri, dan alga biru. Nah, ternyata bakteri dan alga biru ini masuk ke Monera. Jadi protistanya apa, Kak? Nah, protista nanti ada lagi alga-alga lainnya. Oke,
ada alga coklat, alga dan lain-lain, nanti kita bahas sendiri. Oke, di bab ini juga nanti akan kita ketemu, bahas kita per kingdom. Oke, nah kelemahannya apa? Jamur itu ternyata bukan autotrof. Jamur itu bukan autotrof. Oke, autotrof ini adalah organisme yang tidak yang mampu, ya, organisme yang mampu membuat makanan sendiri, ya. Organisme yang mampu membuat makanan sendiri, atau dengan kata lain dia dapat berfotosintesis. Nah, sedangkan jamur ini bukan autotrof, berarti dia nggak mampu membuat makanan sendiri. Dikeluarinlah si jamur dari kingdom Plantae pada klasifikasi berikutnya yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini adalah klasifikasi 5 kingdom. Oke, yang dikemukakan oleh R.H. Whittaker tahunnya 69. Oke, di mana fungi atau jamur ini, ya, telah dikeluarkan dari kingdom Plantae. Alasannya yang tadi, karena dia nggak bisa fotosintesis. Nah, tapi kelemahannya apa? Dia belum dapat mengelompokkan bakteri berdasarkan materi genetiknya. Nah, materi genetik itu kalau kamu ingat merupakan DNA-nya, oke? DNA-nya, itu bahasa umumnya DNA. Nah, tapi yang harus kamu kuasai, nanti kita bahas detailnya tentang klasifikasi 5 kingdom, oke? Untuk 6 kingdom dan 7 kingdom asal kamu tahu aja, gitu ya. Nah, ini klasifikasi 6 kingdom dikemukakan oleh Carolus pada tahun 1977. Nah, kingdomnya ada apa aja? Kalau tadi Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, sekarang Moneranya dipecah lagi sama dia. Ada Archaebacteria dan Eubacteria. Kayak begitu ya. Dan yang lain-lainnya masih sama. Nah, ini klasifikasi 7 kingdom. Oke, lebih baru lagi itu tahun 1988 oleh Thomas Cavalier dan Smith. Nah, ini strip ini maksudnya ada 2 orang, ya. Thomas Cavalier dan Smith. Oke. Nah, 7 kingdom tersebut tadi yang 6 kingdom, oke, dengan protistanya dipecah lagi sama dia. Protista dipecah lagi, ada Protista protozoa, ada Protista chromista. Nah, protozoa ini adalah protista yang mirip hewan, chromista yang mirip tumbuhan. Nanti akan kita bahas juga. Ini adalah yang terakhir 7 kingdom ya. Sekarang setelah ini kita akan membahas mengenai kingdom-kingdom itu secara detail. Cuman yang 5 doang ya. Jadi Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Sebelum kita membahas secara detail per kingdom yang tadi, kita akan membahas mengenai sistem tata nama ganda, ya, atau dikenal juga binomial nomenklatur. Nah, untuk apa kita belajar ini? Oke, sistem tata nama ganda ini, karena kalau tanpa sistem tata nama ganda, suatu makhluk hidup itu namanya banyak, ya. Misalkan kayak mangga di daerah Sunda apa namanya gedang. Tapi gedang untuk di Jawa itu untuk pepaya kayak begitu ya. Jadi orang kalau nyebut gedang di Sunda sama di Jawa atau di Jawa Barat sama di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu beda gitu. Nah, untuk menyeragamkan itu semua itu baru satu. Masih banyak yang lain kayak begitu. Kita kenal sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Nah, kayak bagaimana itu? Jadi sistem tata nama ganda dulu ya, sistem nama ganda adalah sistem penamaan yang universal. Oke, dan ditemukan juga oleh Carolus Linnaeus, yaitu bapak yang dikenal juga dengan bapak klasifikasi. Kenapa dia disebut bapak klasifikasi? Karena jasanya yang banyak dalam bidang klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti yang kita kenal, Carolus Linnaeus ini adalah yang tadi disebutkan ya, orang yang pertama mengklasifikasikan makhluk hidup jadi kingdom Plantae dan Animalia. Nah, itu beliau ini. Ya, jadi pionirnya istilahnya, pionir dari klasifikasi makhluk hidup. Makanya dia disebut Bapak
klasifikasi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan Bapak klasifikasi, jawabannya Carolus Linnaeus. Nah, bagaimana itu sistem penamaan gandanya ini? Pertama, nama suatu makhluk hidup terdiri atas dua kata. Oke, kata pertama adalah nama genus, ya. Kata kedua adalah nama spesies, genus, spesies. Kalau di bahasa Indonesia, genus ini adalah marga. Oke, marga. Aduh. Nah, kalau spesies dalam bahasa Indonesia itu jenis. Oke, jadi kata pertama adalah nama genus atau marga. Kata kedua adalah nama spesies atau jenis. Nah, kemudian kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Oke. Kemudian menggunakan bahasa Latin atau ilmiah, yaitu dengan dicetak miring. Nah, ini juga penting nih ya. Jadi harus dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Nah, jadi aturannya ada 3. Yang pertama, kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies, kemudian yang kedua, yang kata untuk genusnya diawali dengan huruf besar atau huruf kapital, sedangkan untuk spesies huruf kecil. Nah, kemudian menggunakan bahasa Latin dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Kalau misalkan pakai komputer kan kamu gampang nyetak miring. Tapi kalau misalkan ditulis tangan, susah kan? Garis bawainnya secara terpisah. Nah, contohnya gimana? Contohnya, nama ilmiah jagung, ya kan? Dia adalah namanya Zea mais. Nah, penulisannya begini. Zea, Z-nya besar, kata keduanya mais, M-nya kecil. Atau boleh juga ditulis dengan digarisbawahin secara terpisah. Gitu. Jadi Zea mais. Gini ya. Zea, ini jangan digabung garisnya. Nah, kayak gini. Zea mais. Nah, kalau ditanya Zea ini apa? Zea ini adalah marga. Nah, marga. Mais ini apa? Mais ini adalah spesies. Spesies atau jenis bahasa Indonesia-nya. Nah, ingat-ingat tuh, genus itu marga, spesies itu jenis. Jadi marga atau genusnya Zea, jenis atau spesiesnya itu mais. Oke? Nah, kemudian kita akan mengenali mengenai taksonomi. Nah, taksonomi itu apa? Taksonomi itu adalah urutan pengelompokan pada makhluk hidup dari hal yang paling umum ke yang paling khusus. Oke? Paling umum ini maksudnya paling umum ya. Jadi anggotanya paling banyak ke yang paling khusus. Oke. Contoh ya. Kalau kamu bingung istilah ini paling umum siswa 115 kayak gitu. Kalau paling khusus siswa kelas 7B kayak gitu kan. Jadi makin kecil anggotanya. Nah, urutan taksonomi ada untuk hewan dan untuk tumbuhan ya. Untuk takson hewan ya, itu dimulai dari kingdom sampai spesies dengan urutan seperti ini. Jadi makin ke bawah ini semakin khusus. Ya, semakin ke bawah semakin khusus, anggota-anggotanya semakin sedikit. Kayak gitu ya. Kalau takson tumbuhan juga sama, semakin ke bawah semakin khusus, anggotanya semakin sedikit. Nah, bedanya apa? Di takson hewan, urutan keduanya ini filum. Di takson tumbuhan, urutan keduanya divisi. Oke, sisanya sama. Kayak gitu. Contoh, si ini nih. Ini hewan apa sih ini? Anjing ya. Hewan anjing sama hewan kucing. Nah, dia sama-sama satu kingdom. Oke. Dia sama-sama satu kingdom. Filumnya pun sama ya, sama-sama filum vertebrata atau chordata. Kelasnya juga karnivora. Nah, cuman dia bedanya di mana? Bedanya dia mulai dari family. Kalau familinya si anjing itu Canidae. Kalau familinya si kucing Felix ya. Kayak gitu. Jadi banyak juga hewan-hewan kayak misalkan ikan paus sama kucing. Nah, itu dia satu kingdom, cuman apanya yang beda? Di kelasnya. Kalau di kelas paus itu kelasnya Pisces. Kalau
di kucing kelasnya mamalia, kayak begitu ya. Jadi semakin ke bawah anggotanya semakin dikit. Nah, apalagi spesies. Kayak begitu. Kemudian kita akan belajar mengenai kunci determinasi. Oke. Nah, yang kayak kemarin ada di soal ya. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus. Nah, jadi dari ciri umum dulu, umum ke khusus. Nah, kunci determinasi yang paling sederhana disebut kunci dikotom. Nah, inilah kunci dikotom inilah yang akan kamu pelajari di tingkat SMP. Jadi begitu ya. Kita lihat contohnya setelah ini. Ini adalah salah satu contoh kunci dikotom. Kunci dikotom untuk tumbuhan ya. Jadi fungsinya apa? Misal kita dikasih tumbuhan yang sama guru kita nih. Nah, tumbuhan apa lah ini ya? Ilustrasi doang. Nah, kita kan nggak tahu nih, ini nih tumbuhan apa. Nah, kita lihatlah kunci dikotom. Yang pertama kita lihat dari nomor 1 dulu. Tumbuhan tersebut berspora atau tidak berspora. Oke. Nah, kalau dia berspora, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini maaf nih, ini belum kakak edit. Harusnya dia bukan 2A ya. Yang AA-nya ini kita ilangin, jadi 2, 3, nah kayak begini. Ini mungkin di typo juga ya. Kakak juga belum ngedit. Nah ini, misalkan tumbuhan ini berspora, kita lanjut titik 2 ini maksudnya apa? Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, tumbuhannya berbatang jelas atau tidak berbatang jelas. Kalau dia berbatang jelas, dia suplir. Kalau tidak jelas, dia lumut. Kayak begitu. Oke? Nah, kalau ternyata tumbuhannya tidak berspora, itu kita lanjut ke nomor 3. Nah, dia berbiji tertutup atau berbiji terbuka. Kalau dia berbiji tertutup, kita lanjut ke nomor 4. Nah, kalau ternyata dia berbiji terbuka, ya udah langsung ketahuan dia melinjo. Kayak begitu ya. Kalau udah ada kata-katanya begini udah selesai kayak gitu. Nah, nomor 4. Kalau misalnya dia berbiji tertutup, dia berkeping 2 atau berkeping 1. Ini harusnya berkeping 1 nih ya. Kalau dia berkeping 2, kita lanjut ke nomor 5. Kalau dia berkeping 1, udah langsung ketahuan jagung. Nah, kalau nomor 5, dia berbunganya kupu-kupu atau berbunga trompet, maksudnya bentuknya. Kalau kupu-kupu itu kedelai. Kalau berbunga trompet, terong ya. Kayak begitu. Ini contoh kunci dikotom. Bisa ya baca kunci dikotom. Nah, kemudian pembahasan kita berikutnya adalah Kingdom Monera. Jadi kita bedah kingdom ini masing-masing. Dari yang paling sederhana, paling kecil, yaitu Monera. Oke, yang pertama itu kita akan membahas mengenai ciri-ciri Kingdom Monera dulu. Oke. Yang pertama dia prokariot. Nah, kalau kamu ingat lagi istilah prokariot itu yaitu tidak memiliki membran inti. Jadi prokariot dan eukariot ini benar-benar kamu harus pahamin ya. Monera ini prokariot. Kemudian dia uniseluler atau bersel satu. Kemudian bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Oke, jadi dari atau yang kamu kenal dulu di SD istilahnya membelah diri gitu ya. Jadi dari satu organisme dia ngebelah menjadi 2. Nah, ini disebut pembelahan biner. Oke. Kalau dia secara seksual, prosesnya namanya konjugasi. Nah, konjugasi yaitu jadi nih donor spesimennya, jadi yang mendonorkan. Jadi kalau dia bukan lagi sel sperma dan sel telur, kalau bakteri ini masih lebih sederhana, dia cuma transfer materi genetik atau transfer DNA ya. Materi genetik yang tadi kita tahu hanya transfer DNA. Jadi dari si pendonor dan ke si resipien. DNA-nya ditransfer, kemudian di-copy ya, di-copy, maka akan jadi DNA baru di sini. Ini ditransfer nih proses transfernya. Nah, kemudian sampai sini dia di-copy. Istilahnya difotokopi lah gitu. DNA-nya difotokopi, jadilah DNA baru di sini ya. Jadi ada sel anakannya di sini. Kayak begitu. Oke. Nah, itu adalah proses konjugasi. Nah, kemudian bakteri ada yang autotrof, ada juga yang heterotrof gitu. Istilah autotrof heterotrof harus tahu ya.
Respirasinya ada yang aerob, ada yang anaerob. Nah, aerob ini adalah respirasi yang butuh oksigen, atau istilah gampangnya nafasnya tuh butuh oksigen. Kalau anaerob, dia tidak butuh oksigen. Ciri-cirinya apa? Kalau bakteri aerob itu hidup dekat paru-paru. Contoh, misalkan bakteri penyebab TBC, Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu dia hidupnya dekat paru-paru. Artinya dia butuh oksigen. Kalau yang hidupnya di luar-luaran, kayak misalkan apa ya, bakteri-bakteri nitrogen, nah itu dia tidak butuh oksigen atau anaerob. Yang dia butuhkan justru nitrogen. Oke, ini asal pengetahuan aja, kayaknya nggak dibahas secara detail di SMP. Nanti kamu dapat di SMA. Nah, kemudian tadi Kingdom Monera itu kan di bawahnya berarti banyak film-film ya. Nah, filmnya ini ada dua. Oke, film di Kingdom Monera ada dua. Ada film Schizophyta dan ada film Cyanophyta. Nah, film Schizophyta itu terdiri dari bakteri. Oke, dia dapat bertahan hidup di semua jenis lingkungan, bersifat heterotrof. Nah, contohnya bakteri E. coli dan Mycobacterium tuberculosis. Yang ini penyebab diare, yang ini penyebab TBC. Kemudian film Cyanophyta. Oke, film Cyanophyta terdiri dari cyanobacteria atau alga biru hijau. Oke, dapat berfotosintesis karena punya klorofil. Oke, contohnya siapa? Anabaena sp. Nah, sp ini spesiesnya apa kayak gitu ya. Namanya Anabaena. Nah, kemudian kita akan lanjut ke Kingdom Protista. Oke, yang pertama kita akan bahas ciri-ciri protista. Oke, yang dia itu bersifat eukariot atau memiliki membran inti. Nah, cuman dia eukariotnya eukariot yang paling sederhana. Kenapa disebut paling sederhana? Karena meskipun dia punya membran inti, cuman mungkin selnya itu nggak selengkap manusia, nggak selengkap hewan kayak gitu ya. Mungkin dia ada yang nggak di hewan ada, di dia nggak ada, makanya disebut yang paling sederhana. Tapi dia tetap memiliki membran inti. Jadi intinya tetap dilapisin sama membran. Kemudian dia ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Ya, ada yang bersel satu dan bersel banyak. Kemudian bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, yang kayak tadi bakteri. Kemudian ada multiplikasi dan bertunas. Nah, multiplikasi ini apa? Multiplikasi ini membelah diri juga intinya, cuman nggak cuman jadi dua gitu. Kalau tadi kan pembelahan biner dari satu menjadi dua. Nah, kalau multiplikasi bisa jadi tiga, bisa jadi empat kayak gitu ya. Kemudian dia bertunas. Ada juga yang bertunas kayak gitu. Sedangkan secara seksual juga sama dengan bakteri tadi, dengan Monera, dia secara konjugasi. Ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Nah, sama respirasinya ada yang aerob dan ada yang anaerob. Kayak begitu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai penggolongan pada protista. Protista secara umum dibagi menjadi dua, yaitu protista mirip tumbuhan dan protista mirip hewan. Sebenarnya ada lagi, kalau nanti kamu di tingkat yang lebih tinggi ya di SMA, itu ada protista mirip jamur. Nah, kakak bahas sedikit di sini yang nanti jamur, nggak apa-apa. Oke, protista secara besar digolongkan menjadi dua, yaitu protista mirip tumbuhan dan mirip hewan. Ada tambahan lagi mirip jamur, jadi tiga ya sebenarnya. Cuman yang kamu pelajarin di SMP ini kemungkinan dua. Yang pertama protista mirip tumbuhan dibagi lagi menjadi 7 filum. Nah, namanya juga klasifikasi ya, jadi udah dibagi lagi kayak gitu. Ini filmnya ada Euglenovita, ada Chrysophyta. Chrysophyta tuh nama lainnya alga emas ya. Kalau Euglenovita, Euglena. Bacillariophyta atau di atom ya. Ada Pyrophyta, alga api, Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta. Nah, ini kamu bisa baca sendiri. Ini contoh-contoh apa organismenya atau contoh-contoh makhluk hidupnya. Kamu bisa baca sendiri dan hafalkan sendiri. Oke? Nah, ini yang sebelah sini itu gambarnya dari alga-alga mirip tumbuhan ya. Yang di sini ada Chlorophyta di sini nih. Ya. Jadi dia sebenarnya ini tuh protista, cuman kan mirip sama tumbuhan ya, mirip sama daun.
Nah, ini Chlorophyta, yaitu alga hijau. Nah, kemudian ini yang disebut diatom. Dia bentuknya begini nih. Diatom. Oke. Kayak hampir kayak kerang begitu ya. Nah, kemudian ini Phaeophyta atau alga coklat. Nah, ini sering dipakai buat kosmetik nih, buat pewarna-pewarna kosmetik. Kemudian ini Rhodophyta atau alga merah, ya. Biasa dipakai juga buat kosmetik atau buat pewarna agar-agar, kayak gitu ya. Kemudian ini Pyrophyta, alga api. Mana kakak nggak ada apinya? Ya, maksudnya bukan api yang itu ya, tapi dia nih ada biru-birunya nih ya. Jadi orang bilangnya alga api karena ada biru-birunya ini. Kayak api biru gitu ya. Nah, yang ini adalah Euglenovita. Ya, atau Euglena viridis ininya nih. Nama hewan lagi. Nama organismenya Euglena viridis. Dia termasuk dalam Euglenovita. Contoh-contohnya ya. Nah, ini ada juga Chrysophyta atau alga kuning tadi ya. Alga emas ya, alga emas. Chrysophyta. Nah, kemudian protista yang mirip hewan. Oke, itu dia satu sebutannya yaitu protozoa. Nah, jadi mungkin kamu sering dengar protozoa. Apa sih protozoa itu? Ternyata protista. Oke, berdasarkan alat geraknya, oke, protozoa dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa. Nah, Rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu. Oke, nanti kamu catat sendiri ya. Catat sendiri. Rhizopoda bergerak dengan kaki semu, ya. Atau nama lainnya, dia bergerak dengan pseudopodia. Nah, pseudopodia. Nah, ini disebutnya kaki semu. Nah, contohnya amuba. Kelas Ciliata, dia bergerak dengan silia. Oke, dia bergerak dengan silia atau bahasa Indonesianya rambut getar. Nah, ini kamu juga perlu catat ya. Perlu diingat rambut getar. Oke. Contohnya Paramecium, Stentor, dan Vorticella. Ada juga Didinium. Nah, kemudian Flagellata. Dia bergerak dengan flagel. Oke. Aduh, nggak kelihatan ya. Ini yang biru. Nah, flagel. Atau disebut juga buluh cambuk. Cambuk. Oke. Buluh cambuk. Nah, contohnya Trypanosoma gambiens. Dan ada lagi Sporozoa. Oke. Kelas Sporozoa, nah ini contohnya bukan bukan Trypanosoma ya. Ada lagi contohnya. Nanti coba kamu lihat di buku. Ini kakak lupa ininya kekopas ya. Trypanosoma gambiens nih dia penyebab suatu penyakit ya. Kalau nggak salah itu apa ya? Di usus kalau nggak salah. Nah, dia masuknya kelas flagellata. Kalau Sporozoa bukan dengan flagel bergeraknya. Kayak begitu. Jadi dia ada 4 kelas. Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa. Dan ini contoh-contohnya kamu bisa baca. Nah, ini dia. Protista mirip hewan contohnya. Yang pertama ini ada amuba yang di sini nih. Ini amuba. Oke. Dia bergerak dengan pseudopodia. Nih, pseudopod. Ya. Atau kaki semu. Kemudian ada Trypanosoma gambiens nih yang tadi nih. Suatu parasit ya dia di usus. Nah, dia bergerak dengan flagel. Ini dia alat geraknya. Jadi dia kayak dicambuk-cambuk gitu ya. Terus dia jalan-jalan gitu dengan flagelnya ini. Kemudian ini ada ciliata. Ya, ada ciliata yang tadi Paramecium ya. Contoh organismenya, dia bergerak dengan silia atau rambut getar nih. Jadi di ujung-ujungnya ada rambut kecil-kecil itu buat pergerakannya dia. Oke. Dan yang terakhir ada Plasmodium. Plasmodium ini adalah contoh dari yang tadi itu si Sporozoa.
Sporozoa. Nah, sporozoa. Nah, contohnya Plasmodium. Nah, ini bentuknya kayak begini. Oke, dia bulat begitu. Kemudian, nah ada lagi yang ketiga tambahan tadi Protista mirip jamur. Oke, ada Myxomycota, ada Oomycota. Nah, dibagi lagi dalam dua film, yaitu Myxomycota dan Oomycota. Myxomycota disebut juga jamur lendir. Ini contohnya ini nih. Nih, Myxomycota. Oke. Nah, kalau Oomycota jamur air namanya juga. Jamur air ya hidupnya di air. Nih contohnya ini nih, yang putih-putih di air. Yang putih-putih. Ya, putih-putih ini adalah jamur, yaitu jamur air gitu. Kalau Myxomycota hidupnya di tempat-tempat lembab, tapi nggak di air gitu. Kalau Oomycota benar-benar hidup di air. Contohnya ya ini kamu bisa baca ya, ada Hisarum dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kingdom fungi atau jamur. Nah, ciri-cirinya fungi itu adalah eukariot. Oke. Terus dia heterotrof. Nah, heterotrof itu apa? Masih ingat? Yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau dengan kata lain tidak bisa berfotosintesis. Jadi dia dapat makanan dari mana? Ya dari inang yang ditumpangi dia, si jamur itu. Misalkan jamurnya ada di pohon, ya berarti makanannya dari pohon. Jamurnya ada di roti, ya berarti dia makanin roti. Kayak begitu ya. Nah, terus dinding selnya tersusun atas zat namanya kitin. Nah, kalau pada tumbuhan, pada pelantai, dinding selnya terbentuk dari selulosa. Nah, itulah yang juga membedakan antara jamur dengan pelantai. Oke, kebanyakan dia multiseluler, ya, namun ada juga yang uniseluler. Bentuknya seperti benang maupun bentuk tubuh buah gitu. Ada yang berupa lembaran-lembaran kayak benang-benang doang, ada yang kayak begini nih. Ya, kayak yang di film-film jamur-jamur gitu kan, yang bisa buat neduh segala macem. Nah, ya itu. Itu kayak bentuk tubuh buah. Nah, jadi jamur ini tersusun atas hifa. Oke, hifa nih, yang selembar ini nih satu satu garisnya tuh hifa. Nah, kalau hifanya ada banyak disebut miselium. Ya, itu buat pengetahuan aja ya. Nah, reproduksinya dengan spora secara generatif, namun ada juga yang secara vegetatif dengan tunas dan fragmentasi hifa. Untuk biasanya jamur uniseluler, yang dia nggak punya spora, jadi dia dengan tunas atau fragmentasi. Nah, klasifikasi jamur ada 4 lagi ya. Ada Zygomicota, ada Ascomicota, ada Basidio dan Deutero. Yuk kita bahas masing-masing. Yang pertama Zygomicota. Zygomicota nih hidup di darat. Kemudian saprofit pada makanan atau sisa tumbuhan dan hewan. Maksudnya apa? Saprofit ini menempel ya. Nah, jadi saprofit ini menempel. Kenapa kakak kasih istilah-istilah? Kenapa nggak pakai menempel aja? Jadi nanti kamu tahu kalau ada, misal kamu baca buku saprofit. Saprofit itu apa? Saprofit itu menempel. Oke, jadi menempel pada makanan atau sisa tumbuhan dan hewan. Terus beberapa parasit bagi manusia, tapi ada juga yang menguntungkan. Nah, yang menguntungkan ini apa? Yang pertama ada Rhizopus oryzae, yaitu jamur untuk membuat tempe. Oke, ada Mucor javanicus. Ini jamur untuk membuat tape. Ya, ada Rhizopus stolonifer, Rhizopus nigricans, ya, Philobus, yaitu pengurai saproba sisa organisme atau bahan yang terbuat dari produk organisme. Jadi dia untuk mengurai bahan-bahan organik, diurai sama dia, sama jamur-jamur ini nih, kayak begitu. Ya, ini yang bermanfaat. Kita lanjut ke Ascomycota. Nah, Ascomycota ini contohnya banyak banget ya. Contohnya Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah untuk membuat roti dan minuman beralkohol. Oke. Saccharomyces ellipsoideus untuk membuat wine. Ya, wine itu minuman beralkohol juga ya. Cuman dia dibuat dari kulit anggur. Ya, kulit anggur difermentasi. Nah, proses fermentasinya itu kita tambahin dia. Oke, Saccharomyces ini
Supaya apa? Supaya kulit anggur yang tadinya yang kita simpen ya diubah sama dia jadi alkohol. Jadilah wine. Oke, ada Saccharomyces tuak. Tuak itu juga minuman alkohol ya. Ada Neurospora crassa. Nah, ini jamur pembuatan oncom. Ya. Ada Morsella esculenta dan dia nih tubuh buahnya dapat dimakan. Kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu juga pernah makan, cuman kakak juga nggak tahu nih jamurnya seperti apa. Gitu. Terus ada Penicillium notatum. Dia adalah untuk antibiotik, untuk obat gitu ya. Kemudian ada Penicillium camemberts, itu untuk pembuatan keju. Nah, ini jamur-jamur yang apa dibilangnya terkenal. Jadi kamu harus tahu ya jamurnya dan fungsi-fungsinya. Terutama ini nih Saccharomyces, Neurospora, Penicillium. Nah, ngapain ini gimana Kak? Ini kan banyak. Nah, berarti Saccharomyces ini ya, Saccharomyces ini dia semua Saccharomyces itu termasuk Ascomycota. Semua Neurospora masuk Ascomycota. Penicillium juga masuk Ascomycota. Gitu. Jadi kamu nggak usah bingung kalau ada soal Penicillium, ya udah dia Ascomycota. Saccharomyces dia Ascomycota. Tinggal belakangnya Cerevisiae atau tuak atau Ellipsoideus. Nah, ini fungsinya apa? Untuk kamu tahu fungsinya apa nih? Misalnya Cerevisiae buat roti, kalau ellipsoideus buat wine. Jadi jangan kamu buat roti pakai ellipsoideus ya, nggak bakal jadi rotinya. Kayak begitu. Nah, kemudian Basidio. Basidio mycota itu jamur yang makroskopis atau jamur yang gede-gede tuh. Ya, ini bukan payung tapi payung. Aduh. Ini payung. Payung. Ya, tubuh buahnya seperti payung atau ini yang sering kamu sebut dalam bahasa Inggris mushroom. Ya, contohnya ada jamur kuping, jamur merang. Nah, ini di dalamnya ini nama latinnya ya. Jamur merang, jamur kuping, jamur shiitake. Itu dapat dimakan tubuh buahnya. Terus ada jamur kayu. Nah, jamur kayu ini yang sering kamu lihat di kayu-kayu gitu ya. Yang warnanya putih kalau nggak salah. Jamur kayu. Terus ada jamur karat. Nah, kalau yang biru ini itu yang menguntungkan buat kita. Tapi kalau yang merah ini yang merugikan. Ada jamur karat, terus ada Puccinua arachidis ya. Ini bukan Puccinua nih, Puccina. Puccina ya udahlah itulah pokoknya. Puccina atau Puccinia gitu ya. Bukan Puccinua nih typo. Dia parasit pada tanaman kacang. Ada Ustilago, dia parasit juga, ada Amanita. Sama kamu hafalin Amanita, Ustilago, Puccinua atau Puccinia nih, ini yang benar nih. Puccinia ya. Ini harusnya Puccinia. Jadi Puccinia, Ustilago, Amanita, Auricularia itu adalah Basidio. Kamu hafalin nama pertama aja kalau untuk penggolongannya nih Basidio atau apa. Nama kedua kamu hafalin untuk fungsi. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Deuteromycota. Dia semuanya jamur Deuteromycota ini mikroskopis. Artinya nggak bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Kamu cuma bisa lihat dengan mikroskop. Ya. Contohnya ada Epidermophyton. Ada Melazacia, Alternaria, Trichophyton dan sebagainya ya. Nah, kalau Epidermophyton itu Flocosum menyebabkan kutu air. Ini menyebabkan kurap gitu. Jadinya dia rata-rata jamurnya ini menyebabkan penyakit kulit ya. Melazacia furfur penyebab panu. Nah, ini kamu hafalin aja ya. Kamu baca sendiri. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya. Ini gambar Deutero. Nah, ini gambar dia pada saat bersimbiosis dengan alga. Kayak gitu ya. Jadi Deuteromycota ini juga bersimbiosis dengan alga. Kemudian kita akan bahas mengenai Kingdom Plantae. Nah, atau tumbuh-tumbuhan. Nah, yang pertama ciri-ciri tumbuhan secara umum, dia harus memiliki dinding sel dan tersusun dari selulosa. Kalau dari kitin tadi sih
jamur. Terus dia harus mempunyai klorofil, fungsinya untuk fotosintesis. Terus dia autotrof, eukariot. Nah, autotrof, eukariot, multiseluler. Nah, ini kalau kamu lupa istilah-istilah ini, buka lagi, rewind lagi videonya ya. Kemudian dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau karbohidrat nih. Amilum, nama bahasa Indonesia pati, dia termasuk golongan dari karbohidrat. Oke. Terus dapat mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Meskipun nggak semuanya ya. Nah, metagenesis ini nanti kakak akan jelasin secara singkat. Untuk detailnya, kalau nggak salah kamu juga dapat di SMP di kelas 2 kalau dulu zaman kakak ya. Kalau sekarang nggak tahu deh. Nah, klasifikasi tumbuhan itu secara umum dibagi jadi 3. Ada lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Lumut bryophyta, paku pteridophyta, tumbuhan biji spermatophyta. Nah, ini lumut. Ya, ini lumut, ini paku. Ya, ini tumbuhan berbiji. Ya begitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari bryophyta. Bryophyta ini apa? Lumut. Oke. Dia hidup di darat. Biasanya di tempat lembab. Dia bukan tumbuhan sejati. Ya, kenapa? Dia termasuk tumbuhan tapi bukan tumbuhan sejati. Karena dia tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Atau kata lainnya, batang, daun, dan akarnya tidak dapat dilihat secara jelas. Kayak gitu. Ya, dia juga tidak punya pembuluh angkut, xilem dan phloem. Tuh, lumut yang pertama ya. Kemudian dia peralihan antara talus dan kormus. Nah, ini ada istilah lagi nih. Talus ini apa? Talus ini tumbuhan sejati. Tumbuhan sejati. Sorry. Talus itu bukan tumbuhan sejati. Bukan tumbuhan sejati. Artinya apa? Batang, daun, dan akarnya tidak dapat dibedakan. Bener-bener nggak bisa deh kalau talus ini. Nah, kalau kormus itu tumbuhan sejati. Tumbuhan sejati ya kayak tumbuh-tumbuhan berbiji ya, pohon mangga, pohon apel, pohon apa lagi beringin itu kormus atau tumbuhan sejati. Nah, lumut ini meskipun dia di sini tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya, tapi dia masih kelihatan lah ya. Nanti kamu bisa lihat gambar lumut setelah ini. Ya, tapi nggak ada batas-batasannya. Strukturnya juga nggak sama, nggak ada pembuluh xilem dan phloem, makanya dia disebut bukan tumbuhan sejati. Ya, atau bisa dia merupakan peralihan antara talus dan kormus, tapi lebih ke talus ya. Meskipun dia peralihan, tapi dia lebih ke talus gitu. Nah, kemudian lumut ini vegetasi perintis. Maksudnya apa? Sebelum ada tumbuhan-tumbuhan lain, misalkan nih dari suatu tanah yang akibat gunung meletus, kan berarti pada mati semuanya gitu kan. Nanti beberapa tahun berikutnya, sebelum ada tumbuhan-tumbuhan lain, tumbuh dulu si lumut. Nah, makanya lumut disebut vegetasi perintis. Oke. Kemudian dia juga bisa mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Kayak gitu ya. Nah, lumut dibagi lagi dalam 3 kelompok, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, ada lumut tanduk, dan ada lumut daun. Oke. Ini contoh-contohnya kamu bisa lihat, ada Markhantia, Anthoceros, Polytrichum, dan Sphagnum. Sphagnum ini yang biasanya nanti banyak di kolam-kolam ikan kamu tuh. Kalau misal kamu punya kolam ikan ya, banyak sphagnumnya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini lumut tanduk. Nah, ini makanya kayak tanduk disebutnya lumut tanduk. Anthoceros. Oke. Ini sphagnum. Nah, ini sphagnum. Ini lumut hati, berupa lembar-lembaran dia, lumut hati. Oke. Lumut hati. Nah, ini yang tadi Polytrichum ya. Ini juga masih lumut apa nih ya? Ini Polytrichum, sorry. Ini Polytrichum, ini Sphagnum. Cuman ini Sphagnumnya diperbesar. Kalau
diambil pakai tangan, sphagnum ini kayak begini, gitu ya. Jadi lumut hati, lumut tanduk, ini lumut daun ya, lumut daun Polytrichum, ini juga lumut daun. Nah, makanya tadi kenapa dibilang dia peralihan, karena kalau kamu lihat nih, misalkan di sini nih ya, dia masih ada kelihatan kayak batangnya, terus ada daun-daunnya, tapi sebenarnya ini bukan batang gitu, karena dia nggak punya xilem phloem. Makanya dia disebut antara peralihan antara Thallus dengan Cormus, tapi lebih ke Thallus. Oke? Nah, kemudian ada Pteridophyta. Pteridophyta ini tumbuhan paku. Oke? Tumbuhan paku udah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Ya, jadi dia udah termasuk Cormus. Terus spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bagian bawah daunnya. Oke, jadi dia menghasilkan spora juga untuk berkembang biak. Lumut pun menghasilkan spora ya. Daunnya tumbuh menggulung. Nah, terus mempunyai pembuluh angkut xilem dan phloem ya, karena dia Cormus ya. Kemudian dia berakar serabut dan mengalami suatu pergiliran keturunan atau metagenesis gitu. Nanti metagenesis apa? Karena bakal jelasin nanti pada saat kita belajar ya. Atau berikutnya ini. Nih, jadi ciri-cirinya. Kamu hafalin ya. Nah, paku dibagi jadi 4 jenis. Ada paku purba, paku kawat, ekor kuda, dan paku sejati. Ya, ini kamu bisa baca ya. Ininya apa? Contoh-contohnya. Nah, terus manfaat tumbuhan paku antara lain yang pertama bisa dijadikan tanaman hias, kemudian bisa menjadi sayur-sayuran, bisa juga sebagai pupuk hijau pada tanaman padi. Terus yang tadi paku Selaginella plana juga bisa untuk obat luka. Ya. Nah, ini contohnya. Ini paku ekor kuda nih, Equisetum yang tadi ya. Terus ini paku apa ya? Ya pokoknya itu deh. Aku juga lupa. Ini contoh tumbuhan paku. Ya, yang ini paku ekor kuda nih bagus buat apa dibilangnya? Untuk tanaman hias. Kayak gitu. Nah, kemudian kita bahas mengenai spermatofita, yaitu mempunyai bunga atau organ biji yang dihasilkan oleh strobilus atau bunga. Nah, jadi intinya spermatofita itu apa? Spermatofita itu kan tumbuhan berbunga, ya pasti dia punya bunga. Kalau punya bunga, punya biji, begitu ya. Nah, ada yang dihasilkan oleh strobilus, ada yang dihasilkan oleh bunga. Strobilus ini untuk tumbuhan berbiji terbuka. Kalau bunga untuk tumbuhan berbiji tertutup. Oke. Nah, jadi spermatofita dibagi dua, jadi tumbuhan berbiji tertutup disebut angiospermae dan berbiji terbuka atau disebut gymnospermae. Apa sih bedanya? Berbiji tertutup artinya bijinya dilapisin sama daging buah. Contohnya ini mangga. Ya, ini biji mangga nih yang ini nih, yang gede di dalam. Oke. Dia ditutupin sama daging buahnya mangga. Nah, atau biji semangka, ya. Dia dilapisin sama daging buahnya semangka, anggur, alpukat dan lain-lain. Itu dia termasuk angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, kalau berbiji terbuka atau gymnospermae ini contohnya pada pinus, ya. Jadi bijinya ya ini biji nih, ya. Yang banyak ini bijinya. Jadi kayak gitu ya. Jadi dia nggak ditutupin atau nggak dilapisin sama daging buah. Ini langsung ketemu biji. Gitu. Oke? Nah, gymnospermae dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, ya. Contohnya Sikas ini, Sikas rumpii. Sikas rumpii ini pakis haji. Ini juga sering dipakai buat tanaman hias di rumah. Oke. Ada Ginkgoinae. Nah, Ginkgoinae ini cuma satu yang sekarang yang masih ada, yaitu Ginkgo biloba. Kalau nggak salah ini tanaman untuk obat deh, Ginkgo biloba ini. Terus ada Coniferinae, itu Agathis alba, damar, Pinus mercusi, Pinus. Pokoknya dia tumbuhan-tumbuhan berkayu yang gede-gede di hutan gitu ya. Damar ini kan bagus kayunya. Terus Pinus juga kayunya bisa diolah lah jadi banyak apa mebel-mebel gitu ya. Ini Coniferinae. Dan ada Genetinae. Genetinae itu contohnya Genetum genemon atau kalau kamu umumnya melinjo ya, yang buat masak sayur asem. Nah,
Terus ada Angiospermae yang kedua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Dibagi lagi dalam dua kelas berdasarkan keping bijinya. Ini keping bukan kiping ya, berdasarkan keping bijinya, yaitu Dicotyledonae dan Monocotyledonae. Oke, ini dikotil, ini monokotil. Yang pertama kita bahas dulu dikotil. Oke, dia mempunyai dua daun lembaga. Oke, dua keping biji. Daun lembaga ini sama aja sama keping biji. Keping biji. Oke, ini ciri-cirinya. Dia punya dua keping biji atau dua daun lembaga. Kemudian pada batang umumnya bercabang. Ya, ada ranting-rantingnya. Pada tulang daunnya menjari atau menyirip. Oke, mempunyai kambium sehingga pada akar dan batang bertambah besar. Jaringan ikat pembuluh silem dan floem pada akar batang tersusun dalam suatu lingkaran. Oke, kambium kalau kamu ingat ya, yang struktur batang begini kan. Nah, ini ada lingkaran-lingkarannya, lingkaran-lingkaran tahun itu juga disebut kambium. Jadi kamu bisa tahu pohon ini udah berapa lama hidupnya dengan ngitung kambiumnya. Satu lingkaran itu 1 tahun. Kalau dikotil punya, kalau monokotil nggak punya. Terus mempunyai sistem akar tunggang. Dikotil ini tunggang. Oke, jadi ini kamu harus garis bawahin ya. Punya kambium, menjari, menirip, bercabang, dua daun lembaga gitu. Bunganya mempunyai bagian-bagian dengan kelipatan 4 atau 5. Oke, jadi bunganya apanya sih? Misalkan kelopaknya ya, bagian kelopaknya nih 4. Oke, atau 8 atau 10, pokoknya dia kelipatan 4 atau 5. Nah, ini pasti dikotil. Begitu. Nah, dikotil ini tadi kan kelas ya, dikotil ini kelas. Suku di bawah kelas ada suku atau famili ya. Hmm, oh sorry, bukan famili tapi ordo. Oke, ordo. Ordo tuh bahasa Indonesia suku. Nah, di kotil ini sukunya ada suku getah-getahan, ada polong-polongan dan lain-lain. Ini kamu bisa baca sendiri ya. Nah, ini nama nama Latinnya, ini bahasa Indonesianya, dan ini contoh-contoh tumbuhannya. Oke, kamu baca sendiri, kamu catat, kamu hafalin. Nah, kemudian monokotil. Nah, monokotil punya cuma satu daun lembaga atau satu keping biji atau satu kotiledon, sama aja. Pada batangnya tidak bercabang atau bercabangnya cuma sedikit. Nah, dan beruas-ruas. Batangnya ini beruas. Ini kuncinya. Beruas. Terus bercabangnya sedikit atau bahkan nggak bercabang ya. Pada daunnya biasanya berpelepah dan berbau tunggal. Berpelepah ini apa? Berpelepah. Kayak pelepah pisang gitu ya. Dia punya pelepah dan berdaun tunggal. Terus tulang daunnya sejajar atau melengkung. Nah, ini kuncinya. Tidak punya kambium. Silem dan floemnya tersebar. Terus dia mempunyai suatu sistem akar serabut. Nah, ini. Bunganya kelipatan 3. Warnanya biasanya tidak mencolok. Tapi yang kunci kalau kamu lihat bunga, menentuin dikotil monokotil dari bunga, lihat aja kelipatannya. Kalau bunganya kelipatan 4, dikotil. Kalau bunganya kelipatan 4 dan 5 ya. Kalau bunganya kelipatan 3, monokotil. Kayak begitu. Ya kalau warna tidak mencolok, terus tidak beraturan nih, itu kan relatif ya. Mencolok nggak mencoloknya. Nah, ini suku-sukunya. Suku monokotil ada rumput-rumputan, pinang-pinangan, jahe-jahean, nanas-nanasan, anggrek-angrekan, kayak gitu ya. Nah, ini contohnya rumput, padi, jagung, bambu, rumput sendiri, tebu, gandum. Terus kalau pinang-pinangan atau palmae, palem nih. Palem, ya berarti kelapa, rotan, kelapa sawit, aren, kayak gitu. Zingibraceae atau jahe-jahean, kunyit, jahe, lengkoas. Kalau Bromeliaceae, nanas-nanasan ya tumbuhan nanas. Gitu. Tumbuhan anggrek, suku anggrek-angrekan ya anggrek. Anggrek macam-macam ya, anggrek macan, anggrek bulan, anggrek hutan ya, anggrek apa lagi deh banyak anggrek tuh ya.
terakhir kita akan bahas mengenai kingdom Animalia. Oke. Nah, ciri-ciri hewan dulu yang pertama. Hewan merupakan makhluk hidup multiseluler atau punya banyak sel. Oke. Dia bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri, memerlukan oksigen, ya, karena semua hewan respirasinya aerob. Nah, kalau kamu lupa aerob itu apa? Rewind lagi videonya. Aerob dan anaerob. Semua hewan bersifat aerob atau memerlukan oksigen. Kemudian memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan. Ya, jadi kalau hewan-hewan yang tadi nggak punya sel otot, nggak punya sel saraf, tapi hewan-hewan yang tadi, kalau Protista monera ya, maksudnya Protista monera tuh dia nggak punya sel otot, dia juga nggak punya sel saraf. Tapi kalau hewan, semua hewan punya sel otot dan sel saraf. Reproduksi umumnya seksual, namun beberapa film juga menggunakan reproduksi aseksual. Oke. Nah, kingdom Animalia dibagi jadi dua. Ada invertebrata, ada vertebrata. Invertebrata itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Kalau vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Invertebrata dibagi lagi dalam beberapa kelas. Ya. Ada porifera, itu hewan berpori. Contohnya ini, Hexatinellida. Pokoknya apa? Hewan berpori ini contohnya spons atau anemon laut. Spons atau anemon laut. Nah, kamu catat aja deh ya. Kayaknya kalau kakak nulis di sini nggak muat deh. Spons atau anemon laut. SpongeBob. Nah, itu hewan berpori. Anemon laut. Yang biasanya nempel-nempel di karang-karang gitu ya. Kayak yang di film SpongeBob dah. SpongeBobnya porifera. Terus anemon-anemon itu yang biasa dicabutin sama dia tuh sama si SpongeBob. Nah, yang nempel-nempel itu disebut anemon laut. Itu dia termasuk porifera. Kemudian ada Coelenterata, hewan berpori. Ya, ada Hydra, ya ini hidrozoa, contohnya Hydra. Ada Scyphozoa dan Anthozoa. Contohnya apa? Hewan berpori itu ubur-ubur. Nah, dia termasuk Coelenterata. Oke. Kemudian ada Platyhelminthes. Platyhelminthes ini cacing pipih. Ada Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Nah, nanti masing-masing ini kakak kasih lihat gambarnya ada di slide setelahnya. Oke, ada cacing benang, Nematelminthes, contohnya cacing, oh ini bukan, cacing gelang ini bukan. Cacing gelang itu bukan ya, cacing gelang dia punya sendiri yaitu Annelida, ini bukan. Cacing tambang, cacing cermik, cacing filaria, dan cacing trisinella. Nah, jadi dia bentuknya benang-benang aja kayak gitu. Oke. Kalau cacing pipih ini bentuknya pipih, ya. Jadi apa ya? Pipih itu ya pipih, gitu kan? Terus ada Annelida, cacing gelang, ya, atau disebut juga cacing gilik, Gilig, gilik. Nah, cacing gelang dia bentuknya gelang kayak gitu, kayak gelang. Jadi bulat. Contohnya apa? Cacing tanah. Oke. Kemudian ada moluska. Moluska ini hewan bertubuh lunak. Ada gastropoda, pelesipoda, dan cephalopoda. Gastropoda ini gaster asal katanya. Gastro. Dia hewan yang berjalan dengan perut. Contohnya siapa? Siput. Nah, ini kamu catat ya. Contohnya siput. Terus ada pelesipoda. Pelesipoda ini contohnya siapa? Kerang. Ya. Dan ada cephalopoda. Cephalopoda ini hewan yang kakinya menempel pada kepala. Siapa? Gurita dan cumi-cumi. Nah, hewan-hewan itu kan semuanya bertubuh lunak, makanya dia masuk ke moluska. Oke, moluska. Kemudian ada arthropoda atau hewan beruas-ruas. Nah, ini contohnya dibagi lagi dengan apa ya? Ordo-ordonya ya. Ada arachnoidea atau arachnida. Ini contohnya siapa? Laba-laba. Arachnida dan laba-laba. Myriapoda. Myriapoda itu ada si siapa yang kemarin itu yang kayak cacing itu apa namanya ya? Myriapoda apa lipan sorry namanya lipan, aduh kakak juga lupa.
lipan itu termasuk Myriapoda ya. Nanti Myriapoda ini dibagi lagi, ada Chilopoda kemarin yang kayak di soal ya. Ada Chilopoda, ada apa. Nah, lipan itu masuknya Myriapoda. Terus ada Crustacea. Nah, Crustacea ini contohnya kalajengking. Oke. Jadi kalau Arachnida dia cuman beruas, tapi kalau Crustacea kalajengking itu dia punya apa dibilangnya rangka luar ya. Jadi kalajengking itu kalau kamu ambil, kamu pencet itu susah dia ininya karena dia dilapisin kayak rangka keras gitu, keras. Crustacea itu contohnya kalajengking dan insecta. Insecta itu adalah serangga. Ya, belalang, terus kupu-kupu, lalat, nyamuk, nih insekta semua kayak gitu ya. Terus terakhir ada Echinodermata atau hewan berduri. Contohnya bulu babi, timun laut, atau bahasa lainnya teripang ya. Ada juga bintang laut, itu Echinodermata. Oke. Jadi kamu harus tahu masing-masing contohnya apa. Kayak gitu. Jangan lupa dicatat. Kalau ketinggalan, ininya rewind lagi videonya. Nah, kemudian vertebrata. Vertebrata itu ada Pisces, ada 5 vertebrata ya. Hewan yang bertulang belakang itu ada 5 jenis. Pisces, amfibi, reptil, apes, mamalia. Oke. Pisces itu ikan, amfibi itu hewan yang hidup di 2 alam. Cuman 3. Katak, salamander, sama Cecilia. Nanti gambarnya ada. Reptil, ya reptil ular, buaya, alligator, kadal, kura-kura, komodo. Itu semua reptil. Kemudian aves atau burung atau unggas ya. Ayam itu termasuk aves. Biarpun dia nggak bisa terbang, dia aves. Mamalia. Mamalia ya mamalia deh. Hewan yang dapat menyusui, yang punya kelenjar susu. Nah, ini contohnya. Phylum Coelenterata, tadi ada kelas Hydrozoa, kelas Scyphozoa, kelas Anthozoa, ya. Hydrozoa tuh ada Hydra, Scyphozoa tuh ubur-ubur, Anthozoa itu bunga karang. Oke. Nah, kalau Platyhelminthes tadi yang cacing pipi. Nah, ini ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya begitu. Ada yang kayak begini nih. Testoda, ada Trematoda, ada Turbellaria, kayak gitu ya. Nah, kemudian Echinodermata. Nah, ini yang hewan berduri, yang tadi kakak bilang hewan berduri. Ini bulu babi. Oke. Terus ada juga bintang laut, itu termasuk Echino. Terus ada juga ini disebutnya timun laut atau tripang. Nah, kemudian ada klasifikasi arthropoda. Ada krustase, arachnida, myriapoda. Nah, lipan. Nah, ini lipan nih kan, masuk myriapoda. Nih, kayak gini nih. Jadi yang kemarin di soal itu harusnya myriapoda ya, chilopoda. Tapi dia malah krustase. Krustase ini kalajengking, udang itu masukin krustase. Arachnida laba-laba. Nah, insekta serangga. Nih ada keterangannya di sini ya. Nih. Ini contohnya ada amfibi, ya, katak, salamander, dan sisilia. Nah, sisilia ini kayak ular, tapi dia bukan kayak ular, bukan ular, kayak ular tapi bukan ular, ya. Dia masuknya ke amfibi. Kalau ular kan tadi masuknya ke reptil. Oke, ini Phylum Coelenterata yang tadi. Nah, terus ada moluska. Moluskanya ada bivalvia, gastropoda, cephalopoda. Oke, cephalopoda tuh kaki nempel di kepala, contohnya cumi-cumi sama gurita. Gastropoda siput, ya jalannya pakai perut. Nah, ini contohnya nih. Yang gambar tadi gambarnya seperti ini. Oke, sekian dulu. Ini adalah materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa kalau misalkan lupa videonya di rewind lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.